Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua di rumah? Mr. Timo berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat, senang di rumah, dan tetap melakukan aktivitas, tetap rajin belajar walaupun di rumah. Dan saat ini kita akan kembali belajar untuk bab yang ketiga, yaitu aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang ada di surga, kami akan belajar, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kepandaian sehingga pelajaran ini berguna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa Allah itu berjanji kepada umat manusia bahwa selama bumi ini masih ada, Allah itu akan mengatur alam semesta ini, yaitu mengatur semuanya, mengatur musim kemarau dan musim hujan, mengatur terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, mengatur semua segala yang ada di dunia ini. Tuhan atur sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Semua musim yang diciptakan Tuhan itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, khususnya juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup bagi manusia. Dan kita yang ada di Indonesia ini yaitu memiliki dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Lalu kita saat ini akan belajar manfaat dari musim kemarau. Manfaat bagi manusia adalah manusia bisa hidup karena manusia tidak kedinginan karena ada panasnya matahari ini. Kemudian manusia bisa bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari karena ada sinar matahari. Kemudian karena ada sinar matahari ini, kita bisa melakukan sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu seperti menjemur pakaian, menjemur padi, menjemur ikan. Anak-anak bisa bermain layangan dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh ketika ada matahari ataupun ketika ada musim kemarau. Ya. Manfaat bagi tumbuhan adalah tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik karena ada bantuan sinar matahari. Jadi kalau ada sinar matahari itu tumbuhan bisa cepat tinggi, bisa cepat besar. Lalu tumbuhan ini bisa hidup karena adanya sinar matahari, karena yaitu tumbuhan
mengolah makanan ini di daun, lalu kemudian dibantu dengan sinar matahari, yaitu yang diberi nama fotosintesis, sehingga makanan itu nanti dialurkan kembali ke semua bagian dari tumbuhan sehingga tumbuhan bisa hidup dan bisa bertumbuh. Lalu kemudian karena adanya sinar matahari, adanya musim kemarau, tanah ini bisa kering. Jadi tanahnya tidak basah semuanya, tetapi karena ada kemarau dan sinar matahari ini, sehingga akar tumbuhan itu tidak membusuk. Karena tidak membusuk, lalu kemudian tumbuhan bisa hidup. Coba bayangkan kalau tidak ada musim kemarau, adanya musim penghujan. Semuanya yaitu daratan akan basah, daratan itu akan dipenuhi air dan tumbuhan bisa saja mati. Karena apa? Karena akarnya membusuk kena air. Ya. Bagi kesehatan manusia, sinar matahari juga mengandung vitamin D yang baik bagi kesehatan tubuh, yaitu mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Apalagi dalam masa pandemi ini, dan waktu pagi kita bisa ke sinar matahari, ya istilahnya bahasa Jawa itu DD, itu untuk menghindari kita supaya kita sehat dan tidak terkena virus corona. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan ini yang berupa panas matahari dengan cara kita tidak mengeluh, karena terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu adalah bukti kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Demikian tadi pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.